Mungkin lo udah sering dengar kalau lagi overthinking disuruh meditasi, disuruh atur ritme napas, tarik, buang gitu ya, atau let it flow, let it go, jangan dipikirin, dan emang benar bisa lebih nenangin, tapi akar masalahnya nggak kelar. Lo mungkin ngerasain yang salah di dalam kepala lo, ngapa otak lo nggak mau diem, atau orang-orang sering ngomong lo nya aja yang kebanyakan mikir. Dan jujur aja masalahnya bukan karena lo kebanyakan mikir, tapi karena cara lo mikir. Atau lo nggak pernah merhatiin gimana pikiran itu bekerja. Overthinking yang salah ngebuat hidup jadi lebih susah, jadi lebih capek walau nggak kelihatan, tapi kalau dilakuin berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, akumulasinya tuh gede banget loh. Mikir lama-lama tapi keputusan nggak ada sama sekali, lu ngerasa sibuk tapi akar masalahnya nggak kelar, lu capek mental tapi hasilnya nol. Opportunity cost-nya nih, bukan cuma energi doang, tapi waktu yang lu habisin untuk mikir, terus juga momentum, apalagi dunia bergerak lebih cepat sekarang, serba cepat ya. Dan sebenarnya kita overthinker ini bisa disebut sebagai pemikir dalam ya, tapi jangan bangga dulu kalau hasilnya nggak ada, output nyatanya tuh nggak ada. Di video ini gue nggak akan kasih tahu lo cara regulasi emosi kayak meditasi, tarik napas, buang napas, atau filosofi ketenangan, tapi mengendalikan atau ngarahin otak untuk memproses ketidakpastian. Mari kita bedah lebih dalam. Jadi otak kita itu sejatinya mesin prediksi ya, dalam teori predictive processing. Jadi otak kita memprediksi dunia berdasarkan model internal, entah itu pengalaman, kepercayaan, atau pengetahuan, dan dengan tujuan meminimalisir prediction error atau ketidakpastian. Overthinking yang kita alami itu sebenarnya adalah upaya dari otak ketika sedang melakukan simulasi berbagai kemungkinan di masa depan. Tapi pengulangan pemikirannya nggak menghasilkan kejelasan atau solusi, sehingga muncullah ketidakpastian. Dan akibatnya kecemasan terus menjadi-jadi. Otak kita ini bekerja berdasarkan dua sistem ya, sistem 1 sama sistem 2. Sistem 1 itu kerjanya cepat, emosional, dan otomatis, sedangkan sistem 2 lambat, logis, dan butuh energi yang besar. Kenapa overthinking itu capek banget walau cuma mikir, walau badan gak gerak? Karena bekerja pakai sistem 2 yang analitis dan super effortful banget dan butuh energi yang besar. Saat overthinking, kita tuh sebenarnya maksa otak kita untuk lembur, memproses ketidakpastian yang gak ada ujungnya. Dan hasilnya capek mental walau badan nggak ngapa-ngapain. Jadi inti masalahnya bukan karena isi pikirannya ya, tapi karena prediction error yang dilakuin sama otak karena nggak nemuin kejelasan atau solusi. Di titik ini kita udah tahu apa yang terjadi di otak pas lagi overthinking, mekanismenya, opportunity cost-nya, dan langkah selanjutnya bukan berhenti mikir atau mikir lebih keras, tapi memahami dan mengatur pikiran tersebut. Dan itu namanya metacognition. Jadi definisi metacognition atau metakognisi ini simpelnya adalah berpikir tentang berpikir, yang ngebuat kita sadar tentang yang kita ketahui sama yang belum kita ketahui. Kalau masih bingung tentang metakognisi itu simpelnya kesadaran berpikir. Analoginya gini, lu main game RPG, entah itu GTA, Genshin Impact, apa Assassin's Creed, tapi main karakternya tuh lu ganti diri lu sendiri. Jadi ada dua diri lu nih. Diri lo yang di dalam game, yang jadi main karakter, sama diri lo yang jadi player, yang mainin gamenya. Nah, di case kita saat ini overthinking ya, lo bisa ngelihat isi pikiran lo sendiri. Variabel-variabel yang bikin benang kusutnya di mana, tapi ini baru memahami, belum merubah apapun. Lo harus sadar dulu nih, kalau otak kita didesain sama Tuhan tuh bukan untuk memproses segala probabilitas yang ada. Dan di titik ini ketika lo udah memahami overthinking lo, udah saatnya ngarahin overthinking tersebut jadi deep analytical thinking. Ini perbandingan overthinking sama deep analytical thinking, yang satu sibuk mikir nggak jelas berulang-ulang, yang satu lagi sibuk mikir dikotomi kendali. Dan untuk merubah overthinking jadi deep analytical ini butuh 3 langkah. Yang pertama, constraint thinking. Kalau orang-orang stoik ngomongnya dikotomi kendali. Nah, sebelumnya ini kan lewat kesadaran metakognitif lo udah bisa tahu dan memahami kondisi overthinking lo. Tulis semuanya di kertas, jangan diproses di kepala, karena kalau lewat tulisan beban kognitif itu pindah dari otak ke kertas. Contoh nih, ada si A yang lagi overthinking karena harus milih resign dan fokus ke bisnisnya karena udah punya tabungan 50 juta. Dan dari hasil dia overthinking, dia tulis di kertas semuanya beban kognitifnya, ada 7 variabel yang terus muter di kepalanya. Dari 7 variabel ini, dia kasih pertanyaan satu-satu lewat logic filter. Apa ini bisa gue kendaliin? Apa ini ancaman fatal? Apa ini fakta atau ilusi? Dan dari hasil filter itu tersisalah 3 variabel kunci yang benar-benar penting. Jadi guna constraint thinking di sini benar-benar untuk memfilter mana yang penting, mana yang kagak ya.
Dan masuk langkah yang kedua yaitu value filter. Tujuannya biar kita nggak ngelebih-lebihin resiko. Karena ada bias psikologis yang namanya loss aversion, di mana manusia itu lebih takut rugi daripada pengen ngejar untung. Dari 3 variabel yang udah dikunci sama si A tadi, diaudit lagi. Contoh nih, variabel 1 sama 2-nya karena hampir sama, jadi diaudit sekaligus pakai pertanyaan ini. Berapa lama gue bisa bertahan hidup tanpa pemasukan? Dan dijawab pakai data. Dia ada tabungan 50 juta, estimasi pengeluaran 5 juta, dan untuk bisnis 20 juta. Sisanya 30 juta dong, berarti bisa untuk 6 bulan. Terjawablah sudah untuk variabel 1 sama 2 ini. Dan masuk ke yang ke variabel 3, potensi kegagalan bisnis. Audit pertanyaannya, apa worst case skenario-nya? Apa skenario yang paling buruknya? Datanya, ada 20 juta untuk bisnis dan waktu 6 bulan. Kalau gagal atau rugi, ya tinggal balik lamar kerja lagi. Ada value check-nya. Lebih mahal mana antara rasa sakit karena gagal bisnis atau rasa penyesalan seumur hidup karena nggak berani mencoba? Dan si A lebih milih rasa sakit karena gagal bisnis daripada harus ngerasain penyesalan seumur hidup. Langkah yang ketiga yaitu decision deadline atau batasin waktu. Si A tadi mulai overthinking dari jam 8 dan mulai sadar sekitar jam 9. Dia mastiin jam 11 nanti harus ada output, mau nggak mau, suka nggak suka, harus ada keputusan. Dan dengan berbagai pertimbangan, dia akhirnya memutuskan untuk resign agar fokus di bisnisnya. Tapi keputusan dia juga dibarengi dengan logika if then. If-nya, jika dalam waktu 5 bulan bisnisnya belum untung atau rugi, then-nya maka bulan ke-6 dia udah mulai sebar CV lagi. Dan hasil dari 3 langkah tersebut ngerubah overthinking yang nggak berujung jadi deep analytical thinking, perencanaan strategis, dan udah bisa banget dipakai ke problem kalian. BTW metode ini works untuk orang yang overthinkingnya tentang masa depan gitu ya, kayak typical warrior atau perfeksionis, tapi nggak cocok untuk semua beban mental. Ada di kasus tertentu overthinking itu bukan lagi masalah berpikir, tapi karena kemungkinan punya trauma masa lalu atau juga bisa karena luka batin yang belum selesai. Dan kalau misalnya kalian udah ngalamin yang kayak gitu, silahkan pergi ke profesional karena di video ini nggak akan ngebantu. Dan jujur aja video ini didesain untuk ngalamin masalah nyata ya, kayak bisnis, relasi, karir, ya strategi kehidupan gitu ya. Oke, masuk ke penghujung video. Jadi inti masalahnya tuh bukan karena pikiran lo, tapi karena prediction error dari otak dan kesalahan lo dalam memposisikan diri. Lo mungkin nganggap kalau pikiran lo itu adalah identitas lo, tapi secara akurat sebenarnya bukan. Pikiran lo itu sebenarnya cuma sistem dan lo sebagai pemegang kendalinya. Dan di titik ini berpikir beralih fungsi, bukan jadi tempat pelarian tapi jadi alat. Kalau video ini bikin lo sadar satu hal kecil aja, bukan solusi, bukan jawaban, tapi cara lo ngelihat pikiran lo sendiri, itu udah cukup banget. Sisanya ya tergantung sama keputusan yang lo buat setelah nonton video ini. Well, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.